Guys, apa kabar kamu hari ini? Semoga lagi dalam kondisi yang oke ya. Entah lagi di jalan, di rumah, atau mungkin sambil rebahan santai. Makasih banget udah nyempetin dengerin episode kali ini. Sekarang kita bakal ngobrolin sesuatu yang, ya jujur aja, hampir semua orang pernah ngalamin. Khususnya dalam hubungan. Gak peduli kamu cowok atau cewek, pasti pernah tuh ngerasain yang namanya seseorang tiba-tiba berubah. Dulu chat lancar, ngobrol ngalir, perhatian terus. Tapi sekarang, mulai dingin, jarang bales, atau malah kayak ghosting total. Nggak enak ya? Dan biasanya, reaksi pertama kita tuh sama, panik. Nah, kita bahas pelan-pelan di sini. Santai aja, nggak ada judgement. Kita ngobrol sebagai teman, satu frekuensi, karena aku yakin banget obrolan ini bakal bikin kamu sedikit lebih tenang, lebih ngerti, dan lebih siap buat ngadepin situasi kayak gitu. Yang pertama, saat seseorang menjauh, kenapa kita langsung panik? Oke, bayangin gini, kamu lagi deket sama seseorang, udah ngobrol tiap hari, ngerasa nyambung, udah mulai ngebayangin masa depan mungkin. Tapi tiba-tiba, orang itu berubah. Chat makin jarang, respon dingin, terus muncul pertanyaan, aku salah apa ya? Dan biasanya reaksi kita adalah ngejar. Mulai sering ngehubungin, nanya terus, mungkin kasih perhatian ekstra, padahal itu bikin kita makin kelihatan kayak butuh banget dia. Padahal sebenarnya, hal pertama yang harus kita pahami adalah nggak semua jarak itu soal kita. Kadang orang menjauh bukan karena kita salah. Bisa jadi mereka lagi ngetes, lagi labil, atau emang lagi ngeliat opsi lain. Nah di situ ujian sebenarnya dimulai. Bukan soal bisa dapetin dia balik, tapi soal gimana kita tetap tenang. Tetap punya harga diri, tetap sadar kita tuh punya nilai. Yang kedua, jangan kejar. Kenapa diam itu lebih kuat? Kita sering mikir, kalau kita makin effort, makin perhatian, makin lembut, dia bakal balik. Tapi kenyataannya, makin kita ngejar, makin mereka yakin buat pergi. Kenapa? Karena saat seseorang narik diri dan kita ngejar, itu nunjukin kalau hidup kita terlalu fokus ke dia. Kita kelihatan kayak nggak punya opsi lain. Dan itu ngebunuh daya tarik. Yang perlu dilakukan adalah tarik energi kita balik. Bukan dengan drama, bukan ngilang buat bikin dia khawatir. Tapi karena kita sadar bahwa kasih sayang itu dua arah. Kalau dia berhenti, kita juga stop. Bukan karena marah, tapi karena kita paham. Harga diri nggak bisa ditukar sama atensi setengah-setengah. Diam itu powerful. Ketika kita nggak balas kejar-kejaran, kita jadi misteri. Ketika kita nggak langsung respon, mereka jadi mikir, kok dia tenang-tenang aja ya? Dan dari situlah kadang justru muncul ketertarikan lagi. Yang ketiga, waktunya fokus ke diri sendiri. Nah, setelah berhenti ngejar, ini bukan waktunya untuk terus mikirin dia. Ini saatnya balik fokus ke diri sendiri. Apapun yang tadinya kamu tahan-tahan karena sibuk mikirin dia, sekarang waktunya buat dijalanin. Balik ke gym, fokus ke kerjaan, perbaiki rutinitas, ganti gaya rambut, coba hobi baru, apapun yang bikin kamu ngerasa hidup kamu berarti lagi. Ingat, kamu gak ngelakuin ini buat bikin dia nyesel. Kamu ngelakuin ini karena kamu pantas ngerasa bahagia tanpa perlu validasi dari siapapun. Dan percaya deh, saat kamu udah sibuk memperbaiki diri, kadang justru dia yang balik. Karena dia lihat kamu gak nungguin. Yang keempat, cocokin energi tanpa drama. Ini bagian penting. Kamu gak perlu balas dingin dengan sikap dingin yang penuh emosi. Kamu cukup cocokin energi. Kalau dia slow respon, ya kamu juga slow. Kalau dia gak ngajak ngobrol, kamu juga gak maksa ngobrol. Tapi ingat, bukan dengan marah. Bukan pasif-agresif. Lakuin dengan tenang, tanpa drama. Ini bukan permainan. Ini soal emotional maturity.
Kamu nggak bisa maksa orang buat hadir penuh kalau dia nggak mau. Tapi kamu juga nggak harus ngemis validasi. Justru saat kamu bisa tenang ngadepin perubahan itu, kamu nunjukin kekuatanmu yang sebenarnya. Yang kelima, biarkan konsekuensinya bicara. Banyak orang mikir kalau seseorang berubah, kita harus lurusin, kasih penjelasan, atau minta klarifikasi. Tapi kadang, yang paling ngebekas justru ketika kita gak ngapa-ngapain. Diam. Bener-bener narik diri dari semua kebiasaan yang dulu kita lakuin. Gak ada lagi chat pagi. Gak ada lagi udah makan belum. Gak ada lagi perhatian rutin. Dan kamu tahu, itu kerasa banget. Kalau dia bener-bener sayang, dia bakal ngerasain kehilangan. Kalau enggak, ya setidaknya kamu gak buang energi buat ngejar orang yang udah milih pergi. Yang keenam, gak perlu terlalu banyak penjelasan. Kadang kita ngerasa perlu banget ngomong, aku tuh care, aku tuh sayang, aku bingung kamu kenapa. Tapi makin kita banyak ngomong, makin kita kelihatan rapuh. Apalagi kalau dia gak nanya, gak peduli, atau malah makin jauh. Yang harus diingat adalah, kamu gak harus menjelaskan nilai kamu ke orang yang gak melihatnya. Jangan buang kata-kata untuk meyakinkan orang yang udah ragu. Yang kamu butuh sekarang adalah diam yang elegan. Biarkan perilaku kamu yang berbicara. Jadi, kalau dia nanya, jawab seperlunya. Kalau dia nggak nanya, nggak perlu kasih paragraf panjang yang malah bikin kamu kelihatan lemah. Yang ketujuh, detach. Bukan dingin, tapi dewasa. Detach dari hasil akhirnya. Jangan gantungin kebahagiaanmu dari respon dia. Jangan berpikir, kalau aku diam, dia pasti balik. Karena kamu masih berharap. Tujuan kamu bukan buat bikin dia kembali, tapi buat menjaga kedamaian diri kamu. Kalau dia balik, syukur. Kalau enggak, kamu udah menang lebih dulu. Karena kamu nggak dikendalikan oleh ketidakpastian. Detach bukan berarti cuek, bukan berarti nggak peduli. Tapi kamu nggak biarkan satu orang nentuin mood kamu, nentuin rasa percaya dirimu, dan nentuin hari-hari kamu. Yang kedelapan, melangkah seakan dia nggak pernah ada. Ini bagian terakhir, tapi ini juga yang paling powerful. Langkah paling keren yang bisa kamu lakuin adalah jalan terus. Seakan dia nggak pernah ada. Bukan karena kamu nggak sayang, tapi karena kamu sadar. Hidup kamu nggak bergantung sama siapapun. Kamu punya tujuan, punya arah, punya masa depan. Dan satu orang nggak bisa nge-cut semua itu. Kamu nggak perlu pamer, nggak perlu update status galau, nggak perlu kode-kodean di story. Kamu tinggal jalan, diam-diam, tapi pasti. Dan entah kenapa, saat kamu jalan dengan percaya diri seperti itu, dunia kayak ikut terbuka. Kesempatan baru muncul, orang baru datang, dan siapa tahu, dia yang dulu pergi, mulai sadar. Tapi di titik itu, kamu udah terlalu sibuk bahagia buat peduli. Jadi, teman-teman, kita semua pernah ngalamin rasa kecewa, ngerasa nggak cukup, ngerasa ditinggal tanpa penjelasan. Tapi jangan pernah lupa, reaksi kita yang nentuin siapa diri kita sebenarnya. Kamu nggak bisa kontrol perasaan orang lain, tapi kamu bisa kontrol sikap kamu. Kamu bisa pilih untuk tetap tenang, tetap fokus, dan tetap berharga. Bahkan ketika orang lain gak bisa lihat itu. Semoga episode ini jadi pengingat bahwa kamu pantas dapetin seseorang yang gak pernah bikin kamu ngerasa bingung. Dan sampai itu datang, kamu bisa terus bertumbuh, jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Stay solid, stay calm, and remember, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Semoga bermanfaat ya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.